menyambung pembicaraan tadi Bung Eki ya. Waktu jadi mahasiswa itu kan bertemu dengan beberapa teman-teman di Jogja ya, dari berbagai kampus dan lain-lain. Pada waktu itu kita kan sering rapatnya ngumpet-ngumpet lah, sembunyi-sembunyi, rapat gelap lah ya. Ada nggak was-was menjadi aktivis itu merasa takut ditangkap atau sudah tahu resikonya pada waktu itu melawan rejim yang begitu kuat zaman Orde Baru? Kesannya bagaimana? Pertama, ketika saya sudah berani terjun di dalam dunia aktivis mahasiswa, khususnya dalam aksi mahasiswa, saya sudah punya komitmen dan sumpah bahwa resikonya menjadi aktivis mahasiswa di rejim yang anti demokrasi, di rejim yang militeristik, di rejim yang anti demokrasi, itu saya sudah punya komitmen bahwa saya sudah siap punya resiko kalau nggak masuk penjara, terbunuh tanpa diketahui jasad. Hanya dua itu, di penjara. Itu sudah disadari ya? Sudah saya sadari dan saya sudah bersumpah. Ya, kalau saya nggak punya sumpah itu ngapain aku terjun di dalam dunia aktivis? Dan kita ingat tuh, di waktu itu yang terjun sebagai gerakan mahasiswa sedikit di waktu Soeharto, karena kita tahu bahwa junta militer Soeharto itu sangat anti kritik sekali, dan apa yang kita suarakan pada waktu aku menjadi aktivis mahasiswa itu sangat berisiko, apalagi pada waktu itu ada undang-undang anti subversi Ya. Sehingga ya sudah, bahkan saya sudah memberitahu kepada orang tua, saya sudah siap. Jadi ketika anakmu masuk di dalam jaringan dunia aktivis yang anti kepada junta militer Orde Baru ini, maka kalau mudah-mudahan tetap hidup, tapi di penjara atau meninggal. Tapi orang tua tahu nggak kalau Bung Eki tahu. Dikatakan tahu. Tapi ada kekhawatiran lah pasti. Ya, pasti ada kekhawatiran. Tapi karena pada waktu itu saya sudah dewasa ya, segalanya resiko orang tua ya sudah. Memang kalau pilihan hidupku seperti itu ya silakan melakukan. Dan untungnya selama saya jadi aktivis tidak pernah dipenjara, tidak pernah menjadi tahanan politik, hanya penangkapan, intimidasi. Hampir tiap kali aksi pasti saya menerima yang namanya resiko ditangkap dan diintimidasi. Nah, ini seperti ini menurut saya ada semacam paradoks ya, kilas balik. Pada waktu itu kawan-kawan seperti Punartikon Epospos, kemudian Bambang Isinugroho, terus kemudian siapa? Bambang kita yang ditangkap juga, Bambang Subono, itu hanya membawa dan membaca buku Pramudian Anantatur, ditangkap di penjara 9 tahun, divonis di era Orde Baru. Sedang itu zaman represi. Nah, sekarang buku itu dijual di Gramedia, di Umum Kitabul. Inilah menurut saya demokrasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa aktivis mahasiswa, termasuk Bung Hoki tadi. Membawa buku saja dianggap menyebarkan Marxisme. Nah, sekarang itu buku banyak dijual di luar dan dijual bebas. Ini kan salah satu perjuangan kebebasan untuk membaca buku. Seperti yang dikatakan Bung Eki tadi, hanya sedikit mahasiswa yang sadar dan berani mengucapkan keberanian. Saya pada waktu menjadi aktivis mahasiswa di era Orde Baru, paling getol yang namanya membaca buku, membeli buku, bahkan buku saya banyak sekali. Buku dalam pengertian yang saya maksudnya adalah buku-buku yang ketahuan oleh rejim
mungkin akan bernasib sama seperti apa yang dialami oleh Bambang Sinugro. Mungkin saya diadili. Ya. Jadi memang ada was-was pada waktu itu ketika Bambang Sinugro ditangkap hanya karena membawa buku Pramudi Anantatur. Ada was-was karena saya punya. Oleh Agus Lenon bukan? Ada yang dikasih Agus Lenon. Agus Lenon itu Bung Ogi itu salah satu inspirator ya? Ya inspirator karena dia yang membesarkan, memberikan semangat kepada saya untuk tetap tabah. Dan saya sudah, memang saya tabah pada waktu itu. Dan ingat tuh, Agus Lenon itu juga menjadi saksi beberapa kali ketika saya diintimidasi dan babak belur dihantam militer. Bahkan ketika saya masuk rumah sakit. Di rumah sakit mana waktu itu? Bethesda. Waktu itu Panti Rapih mengatakan nggak bisa. Nggak berani Kan? Aku masih ingat yang waktu saksinya ya, yang membawa saya pada waktu saya ada di Panti Rapih kemudian dioper ke Bethesda. Itu kawan yang sekarang sudah yang kawan dari ya Bambang itu Budiman Jatmiko Budiman dan Jatmiko yang membawa saya ke Panti Rapih menemani Bung Hoki ke rumah sakit ya. Sama ini dulu yang bawa saya itu 2 orang, yaitu Budiman Jatmiko yang bawa ke rumah sakit ya. Itu Budiman Jatmiko diantar sama kawan seperjuangan saya dari fakultas yang sama, yaitu Neti. Ya, dari kawan ini aktivis perempuan Neti. Yang kemudian beritanya santer, kemudian semua hampir menengok saya. Semua. Itu peristiwa apa waktu itu ya? Waktu itu peristiwa itu ya itu saya masih ingat pembacaan vonis Bonar Tigor Pos. Pada waktu di pengadilan itu Jalan Kapas. Nah, Jalan Kapas. Kemudian itu kan saya nggak boleh masuk sama teman-teman dari Jana Badan, nggak boleh masuk karena sidang pengadilan ini sudah penuh. Saya disuruh di luar. Kemudian saya bertanya, ini kan pengadilan terbuka, bukan pengadilan asusila. Kalau pengadilan asusila memang tertutup, kita nggak boleh. Ini kan pengadilan terbuka. Kenapa nanya kepada aparat pada waktu itu. Dan kami lihat di situ banyak masih tempat duduk. Kenapa kita nggak boleh? Pertanyaan seperti itu dianggap mengganggu reja. Saya harus diseret itu. Seperti maling diseret. Kemudian dimasukkan ke mobil. Kan nggak bisa karena saya waktu itu berontak, ngantem. Kemudian dibawa ke Brimob dan diinterogasi. Dan saksi di situ ternyata di Brimob itu sudah ada yang namanya Andi Munajat atau udah ditangkap duluan. Andi Munajat, terus apa lagi? Kawan-kawan filsafat ada banyak seperti Niko. Ya. Niko dari Fakultas Filsafat. Ya, itu ada kalau itu salah. Nah, itu saya diinterogasi di situ, dihajar di situ, diinterogasi plus dihajar. Ya. Bukan berarti cuma ditanya-tanyain, enggak, sama dihajar. Dihajar pun bermacam-macam. Bisa pakai tangan, ditampar, dipukul, ditendang, disundut rokok, sampai babak belur. Kalau sehingga menjadikan saya menjadi berdarah sehingga saya harus masuk rumah sakit pada waktu itu. Akibat karena kekerasan tadi masuk rumah sakit. Dan itu sudah resiko saya sudah menyadari. Inilah perjuangan aktivis kalau di dalam junta militer. Ya. Karena aku melihat di zaman Orde Baru itu hampir mirip kondisinya dengan kondisi yang terjadi sekarang ini di Myanmar. Ya, pada waktu itu. Betul. Jadi memang gerakan mahasiswa di Asia Tenggara itu waktu sporadis. Sehingga memang, nah waktu itu memang gerakan mahasiswa nggak seperti sekarang ya, nggak seperti sekarang. Oh iya. Kalau sekarang banyak sekali yang terjun karena enak, nggak mungkin diapa-apakan. Kalau dulu tuh gerakan mahasiswa sedikit tok tuh, hanya yang sadar bisa turun ke jalan. Nggak ada yang berani tuh
nggak ada yang berani karena kita Resikonya. tahu resikonya tadi itu Kalau nggak di penjara ya hilang kan. hilang karena ya di PKI kan gini. Ditemukan juga sudah tidak ada nyawanya kan. Kebebasan pendapat, berbeda pendapat pada waktu itu dianggap PKI, kiri pada waktu itu. Capnya seperti itu. Ya. Memang hanya hanya orang-orang yang berani untuk memperjuangkan. Dan perlu kok ingat Mas Eko, pola gerakan mahasiswa di waktu rejim junta militer Orde Baru dengan Sekarang gerakan mahasiswa di era reformasi Jokowi berbeda sekali, berbeda. perspektifnya Berbedanya gini. Dulu nggak ada yang namanya kita sembunyi-sembunyi rapat gelap, ya. nggak ada deh. Kalau dulu kita harus rapat gelap, nah risikonya ditiduk, diobrak-abrik, ditangkap segala macam. Iya. Bahkan beberapa teman-teman ada yang sampai kertas statementnya dimakan waktu penggerebekan itu. Untuk menyelamatkan Untuk dokumen. menyelamatkan diri, ya. Betul. Statementnya dimakan. Saya masih ingat waktu itu ada jabrak segala makan statementnya diketik itu, dimakan itu Sama almarhum. sama almarhum. Jabrak. Saya masih ingat ada waktu itu. Dan itu saya menyadari karena memang waktu dulu kan rejim horor banget tuh. Beda dengan sekarang loh. Sekarang kita nggak perlu pakai rapat-rapat gila. Buka aja, tontonkan aja udah. Nggak mungkin tangkap karena kebebasan pendapat ada pada waktu sekarang. Oh dulu lain itu. Dulu itu ditodong senjata itu udah biasa. Ya. Rapat, digerebek, todong senjata, ditangkap tengah malam udah biasa di kantor Kodim, Dulu ngeri. Polda ya. Ngeri dulu. Ya itulah. Semuanya itu dari yang kecil dulu. Maka itu saya nggak heran. Apa yang dialami oleh Wiji Tukul itu seharusnya kecemasan apa yang terjadi pada Wiji Tukul sudah tertanam pada para aktivis pada tempo dulu waktu zaman Soeharto. Nasibnya akan seperti Wiji Tukul. Ya. Dan teman-teman yang diculik lain lah, yang hilang sampai sekarang tidak diketahui ada di mana. Ngeri itu. Coba kita lihat aja. Waktu kisah penangkapan Budiman Sujatmiko DPRD itu ngeri itu, gila. Tapi sebenarnya harapan kita kan begini Bung Abi, kenapa sih yang menjadi pertanyaan kita? Setelah reformasi ini kan sudah terjadi perubahan kekuasaan. Sampai hari ini teman-teman yang hilang itu belum dikabarkan itu secara terbuka itu. Sampai kapan? Nah itu kalau menurut saya ya, karena mereka yang terlibat di dalam penculikan, pembunuhan para aktivis itu, orang-orangnya ada di kekuasaan juga. Susahnya kan begitu ya. Ada di kekuasaan. Nah, jadi jeruk makan jeruk ini. Karena gini, reformasi yang terjadi ini kan reformasi setengah hati, nggak total. Tidak yang kita mauin. Nggak total. Kompromi sebenarnya, bukan reformasinya. Jadi peristiwa 98 yang kita maui kan ada pengadilan untuk Soeharto, tapi nggak akan terjadi. Betul. Nggak akan pernah terjadi. Mana pengadilan Soeharto? Itu hanya lip service saja sebenarnya. Bahkan yang terjadi ketika Gus Dur mengatakan pembubaran terhadap golongan karya yang dianggap pada waktu jargonnya Orde Baru golongan karya. Malah Gus Dur yang lengser, yang jatuh. Ya. yang jatuh. Jadi saya anggap reformasi sekarang ini ya lebih mending lah karena ada kebebasan pendapat, ada multi partai. Tapi masih setengah hati karena beberapa kawan kita yang dibunuh, yang diculik, belum nggak terungkap kok. Belum ditemukan dan tidak terungkap. Nah ini salah satu agenda kenapa kok dari Habibie, kemudian Megawati, Gus Dur, kita mengikuti terus loh, SBY, bahkan sampai Jokowi. Itu perjuangan-perjuangan ibu-ibu orang tua yang meninggal itu, yang diculik, yang kalau dulu zaman SBY namanya Kamisan, di depan setiap hari Kamis di depan Istana Negara. Itu juga tidak jelas sampai hari ini perjuangan anaknya itu sebenarnya matinya di mana, ya, diculiknya di mana kan. Ini. Sebetulnya kekhawatiran mengenai reformasi ini ya, saya ketika saya sudah mengakhiri dalam dunia aktivis waktu dari pergantian transisi dari Orde Baru ke
Orde Reformasi. Hingga detik ini kegelisahannya satu. Kenapa reformasi ini setengah hati? Ya. Kok setengah hati, Gi? Setengah hati. Satu, peristiwa kekejaman Orde Baru sampai detik ini tidak diungkap. Pembantaian PKI Pasca 1965, pembantaian Masinah, pembantaian Biji Tukur, Ya. peristiwa pembantaian di Tanjung Priok, peristiwa Cimacan, Badiga, Banyak lah. nggak ada yang terungkap, nggak ada yang terungkap. Dipetieskan malah. Dan dipetieskan sampai kemudian nggak usah jauh-jauh setelah reformasi. Munir tuh meninggal kan justru setelah reformasi. Ya, betul. Sampai detik ini nggak terungkap. Jadi aku kadang-kadang ini Bahkan sekarang kan dibongkar oleh apa itu, hacker itu, ada yang terlibat. Tapi kan sebenarnya sudah, ya menurut saya sulit untuk apa, dari mana kita harus jadi kadang-kadang ya memulai. dulu saya ketika pergantian kekuasaan, beberapa kali pergantian kekuasaan dari SBY ke Jokowi, harapan saya tuh gini, harapan saya memang kehidupan yang lebih demokratis sudah saya temukan di era sekarang. Saya boleh berbicara, saya boleh berdiskusi, boleh berunjuk rasa dan sebagainya, dulu benar nggak pernah saya dapatkan. Tetapi gini, kejahatan masa lalu kok belum pernah diungkap gitu. Nggak ada pengadilannya sampai saat ini. Tapi kan waktu kampanye itu dijanjikan menjadi apa, promosi atau agenda. Tapi ya tidak tahu apa. Sebetulnya ini, jadi kalau kamu melihat era SBY, era Jokowi gimana? Ya ada keganjilan juga. Yang saya ganjalkan bukan masalah yang dikhawatirkan oleh teman-teman ini gimana, gini. Enggak, aku enggak itu. Yang aku khawatir gini, ini pemerintah Jokowi. Mbok ini mana? Jokowi katanya akan menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu mana? Satu aja lah. Mas, mana? Dan tinggal 2 tahun ini kita tunggu ya. Mudah-mudahan. Munir nasibnya gimana? Wiji Tukul gimana? Ada gitu aja. Nggak ada, sampai sekarang nggak ada pengadilan seperti itu. Nah itu, aku katakan reformasi setengah hati. Masih ada PR lah sebenarnya reformasinya. Pemirsa, saya kira pembicaraan kami hari ini dengan seorang aktivis senior, Bung Hoki, telah memberikan suatu wacana masa lalu bahwa ternyata reformasi ini masih setengah hati dan masih memiliki agenda-agenda pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pemerintah di era reformasi ini. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Bung Hoki ini menjadi catatan pemerintah untuk bisa menyelesaikan. Artinya reformasi yang tidak setengah hati. Saya kira itu Bung Hoki. Ya. Terima kasih Bung Hoki. Nanti siapa tahu kita bisa bicara lagi. Saya akan mewawancarai semua aktivis yang sekarang masih bisa kita konfirmasi untuk menjadi literasi sejarah perjuangan pergerakan mahasiswa di era 80-an oleh teman-teman Bung Hoki pada saat itu. Dan Bung Hoki saya kira sudah dan teman-teman itu menghasilkan, ada hasilnya dalam perubahan dari sistem militeristik, fasisme menjadi negara yang pemerintah yang demokrasi seperti ini. Orang yang tadinya tidak berani bicara sekarang berani. Orang yang tadinya membuat partai aja ditangkapi pada waktu itu. Teman-teman kita kan zaman itu Sri Bintang Pamungkas, terus dan lain-lain membuat bodi tangkapi. Sekarang orang membuat partai seperti bikin yayasan saja. Artinya ini juga perjuangan gerakan mahasiswa 80-an dan 90-an adik-adik kita junior ya. Cuma notabene gini saya tambahkan. Mereka yang dulu pernah bersama-sama berjuang menggulingkan kekuatan junta militer Orde Baru,
setelah reformasi mereka duduk di dalam kekuasaan, ada yang menjadi legislatif, ada yang menjadi komisaris dan sebagainya. Tapi mereka nggak pernah membuka tabir-tabir yang berlaku, nggak pernah membuka tabir-tabir yang berlaku bahwa dosa-dosa masa lalu setelah reformasi harusnya kan ada pengadilannya. Jangan-jangan sudah terlalu enjoy untuk duduk di Nah itu menjadi nah komisaris, ini yang saya direksi, kecewakan kadang-kadang itu. atau menteri sekalipun ya. Nah ini kita perlu mengingatkan Bung Yogi, seperti yang Anda sampaikan kepada pemirsa tadi, bahwa perlu teman-teman sendiri juga perlu dikritik untuk memperjuangkan dia tidak akan menjadi menteri, dia tidak menjadi direksi atau komisaris kalau tidak ada korban, kawan-kawan yang hilang, kawan-kawan yang mati. Nah tugas kita untuk tetap mengungkit itu supaya ini tidak menjadi PR untuk pemerintah selanjutnya dan selanjutnya. Sampai kapan gitu. Ini bicara tentang keterbukaan demokrasi. Jadi gini, selama reformasi ini masih setengah hati, tidak mau mengungkapkan dosa-dosa rejim di masa Soeharto ini, saya anggap belum sempurna. Ya belum sempurna reformasi itu, setengah hati. Ya. Dan mudah-mudahan untuk 2024, ya meskipun saya pesimis tapi tetap optimis. 2024 adalah agenda reformasi yang harus dituntaskan, benar-benar reformasi sejati, tidak setengah hati, sejati. Artinya ada pengadilan di masa lalu itu. Ya. Pengadilan masuk Soeharto kebiadabannya luar biasa, biadabnya luar biasa, kejahatannya luar biasa. Dia melahirkan banyak peristiwa pelanggaran HAM yang demikian Sampai signifikan. hari ini masih dirasakan ya sebenarnya. Satu aja nggak pernah terungkap, satu udah, aku nggak usah jauh-jauh lah, satu aja, satu pengadilan Masina bengkak, Ya. nggak ada loh, Ya. dibebaskan semua loh itu, Ya. nggak ada mana, satu aja lah udah. Nggak usah jauh-jauh ya. Udah, apalagi kita mengharap ini peristiwa pasca 1965 pembantaian PKI. Yang nggak PKI aja seperti Tanjung Priok nggak ada sampai detik ini, gila ya. Banyak. Peristiwa. Jadi kalau memang reformasi ini dikatakan reformasi sejati, buktikan kesejatian itu dan konsisten. dan konsisten, dan harus ditunjukkan reformasi itu harus reformasi setengah hati, artinya berbeda, bahwa perjuangan gejolak 98 ini benar-benar artinya terpisah dari rejim Orde Baru. Ya. Tapi yang terjadi enggak, setengah hati itu, artinya masih ada berbau Orde Baru. Ada yang Nah itu loh. ditutupi, Nah, bukan menjadi nah. temuan masyarakat yang sebenarnya. Oke. Bung Yogi, sampai jumpa pemirsa. Next time kita bisa ketemu dengan channel Bukan Nomor 1. Wassalam.